ini adalah mesin ya, tapi mesin bukan untuk menggerakkan roda dari Nissan Kick e-Power ini. Jadi mesin ini bisa dibilang untuk mengisi daya baterai dari Nissan Kick e-Power ya. Ini adalah mesin bensin 1200 cc untuk mengisi daya baterainya gitu ya. Jadi mobil ini sebenarnya penggeraknya motor listrik, tapi dia menggendong genset gitulah, bahasa umumnya yang kalian ngerti teman-teman, seperti itu. Jadi jangan dikira mobil ini pakai penggerak mesin bensin, bukan, tapi dia murni penggerak dengan motor listrik gitu ya. Nah, Nissan Kick e-Power ini itu dia menggunakan motor listrik dengan tenaga yang diklaim oleh Nissan bisa mengeluarkan tenaga sampai 125 PS dan juga torsi besar yaitu di 260 Nm. Itu besar, melebihi dari mobil diesel. Jadi torsinya pun instan gitu ya, karena dengan menggunakan penggerak motor listrik gitu. Seperti mesin bensin pada umumnya, dia butuh bensin juga untuk menghidupkan, tapi suaranya juga halus. Nanti kita bisa dengarkan suaranya. Nah, seperti ini adalah dalam di bagian kabin mesin dari Nissan Kick e-Power. Di sini ada baterai, di sini ada mesin bensin yang untuk mencharge baterainya itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi itu perbedaan mesin Nissan Kick e-Power dengan mobil-mobil elektrik lain ya. Kalau mobil elektrik lain dia butuh di charge menggunakan energi listrik rumahan. Kalau Nissan Kick e-Power ini tidak. Jadi cuma nanti ada kelemahannya ya. Nah, ada kelemahannya yang kenapa mungkin nanti bisa menjadi evaluasi bagi Nissan. Itu teman-teman, ini adalah mesinnya. Kita lanjut ke bagian yang lain. Oke, dilihat dari headlampnya dulu. Ini headlampnya sudah modern teman-teman, sudah modern. Dia sudah menggunakan LED multi reflektor ya, sudah menggunakan full LED multi reflektor di sebelah situ. Jadi sudah sangat modern juga. Dia juga sudah menggunakan V-Motion yang sekarang yang kepunyaan Nissan. Di sini grillnya chrome, black chrome ya, dia black glossy seperti itu. Jadi sangat oke sekali. Di sini dia ada kamera, yang mana mobil ini memang menggunakan kamera 360. Nanti kita lihat di dalam kabin. Dia sudah menggunakan fog lamp juga yang sudah LED seperti di awal video tadi. Dan di bawah sini ada garnish chrome yang sangat membuat mobil ini sepertinya gagah gitu. Sebuah crossover yang gagah. Di sebelah sini dia ada over fender berwarna hitam. Jadi mobil ini memang bersaing nanti dengan HR-V sejenisnya atau Toyota Corolla S-Cross. Namun ada perbedaannya nanti. Peleknya modelnya sudah two-tone polish. Di sini ada warna black gunnya dan juga ada polishnya. Dia 5-spoke palang 5, namun motifnya seperti ini. Dia sudah menggunakan ban ukuran 205/55 R17, jadi peleknya udah R17, depannya menggunakan cakram gitu teman-teman. Untuk di samping sini, nah ini ada spion yang sudah ada kamera juga, sudah ada sennya juga. Di bawahnya di sini juga dia sudah smart key, modelnya pencet begini. Di bawahnya juga ada garnish under fender gitu ya. Jadi buat underguard gitu yang menyatu dengan over fendernya. Di bagian belakang sudah cakram juga, jadi sudah cukup oke untuk bagian belakangnya. Bagian belakang ini mengingatkan saya dengan X-Trail yang baru, mirip sekali. Lekuk bodinya mirip sekali, juga mirip juga dengan Nissan Juke yang sekarang ya, yang tidak masuk di Indonesia. Jadi ini sangat futuristik. Dia juga sudah full LED dan juga di sini ada lampu mundurnya, di sini ada lampu sennya juga.
Jadi bentuknya itu sekilas kalau belakang ya itu mirip banget sama Nissan Juke, mirip persis gitu ya. Sini ada tulisan Kick e-Power. Kita lihat bagasinya aja teman-teman. Bagasinya di sini dia juga ada kamera belakang juga, karena memang sudah ada kamera 360 atau 360. Dia ada separator juga di sini supaya bagasi kalian aman, terlindungi. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini ini ada aki 12 volt. Jadi jangan heran kenapa kok mobil listrik yang sudah punya baterai besar masih pakai baterai 12 volt. Jadi karena sebagian besar komponen elektrik itu di mobil ya masih berjalan dengan 12 volt, pasti dia ada aki 12 volt, aki konvensional 12 volt untuk untuk menghidupkan semua elektrikal yang ada gitu ya teman-teman di dalam mobil. Dan gak heran ini di mobil elektrik manapun pasti dia tetap masih menggunakan 12 volt aki konvensional. Di bawah sini ada kosong, tidak ada apa-apa, hanya separator dan ini aja ya. Kunci toolkitnya ada di sini ya naruhnya ya, tapi ini tidak ada, lagi ditaruh di luar gitu ya. Gitu teman-teman, cukup oke. Ya seperti itu. Bagasinya ini besar ya, kisaran ini mirip sekali dengan bagasi kepunyaan Honda HR-V ya, kisaran di 400 liter gitu ya. Bisa muat koper besar, satu koper besar dengan satu koper medium tapi ditidurin gitu ya. Tapi kalau dia koper medium nih bisa berdiri gitu. Intinya sangat besar sekali. Sebelah sini juga ada lampu untuk melihat bagian bagasi dalam keadaan gelap. Coba kita tutup. Nah, dia sudah ada high mount stop lamp juga untuk malam hari. Terus antena sudah modelnya shark fin antena. Sini ada defogger belakang juga, sudah ada wiper juga. Jadi sudah lengkap ya, pasti lengkap ya, karena mobil ini sebenarnya mobil murni elektrik teman-teman. Hanya saja dia gendong genset. Seperti itulah di bagian eksterior dari Nissan Kick e-Power. Ini kalian sebenarnya mobil ini solusi ya, solusi kalian yang mau pengen punya mobil elektrik tapi masih repot dan masih takut untuk ininya apa ngecas di mana, takut mati di tengah jalan gitu ya teman-teman. Tapi nggak perlu takut sebenarnya. Ini mobil Nissan Kick e-Power ini solusi buat kalian yang mau membeli mobil elektrik murah namun tidak repot untuk ngisi baterainya gitu teman-teman. Kita langsung masuk aja ke bagian interiornya ya. Untuk masuk ke bagian interiornya saya pencet aja di sini ya, tinggal masuk aja. Nah, ini di bagian sini kita bahas di bagian pintunya dulu. Di bagian pintu sini kita bisa lihat dia sudah ini ya, masih plastik ya, tapi di sini udah soft touch. Dia sudah berbahan kulit, sudah soft touch. Di bagian bawah sini juga ada cup holder dan ada door pocket, ada speaker juga. Lalu dia sudah auto folding ya. Dia juga sudah auto retract juga. Terus di sini electric mirror, ada power door lock juga, ada window lock. Di sini juga di bagian power window-nya dia sudah auto di bagian sisi pengemudi aja, tapi teman-temannya. Oke, kita agak masuk ke dalam. Di sini lingkar dari kisi-kisi AC-nya ini dia black glossy ya, jadi kesannya tuh gagah gitu ya. Di bawahnya juga sudah ada vehicle stability control ya. Ya, ini di sini ada headlamp leveling. Kalian bisa untuk mengadjust level dari headlamp lewat sini. Dia sudah elektrik. Biasanya kan diputer-puter tuh pakai obeng di
di mana, di bagian lampunya. Di bawah sini ada untuk pembuka tangki dan juga bak apa namanya, kap mesin. Oke. Nah, sini kita coba lihat pengaturan setirnya ya. Pengaturan setirnya ini dia sudah tilt dan juga sudah teleskopik ya, sudah lengkap sekali teman-teman. Ini adalah layout kabin dari Nissan Kick e-Power ya teman-teman. Nah, kita sebelum bahas yang ada di speedometer, kita bahas dulu yang fisiknya dulu di bagian dalam kabin depan. Jadi di sini kita bisa lihat, nah ini untuk seat beltnya dia sudah bisa di adjust naik turunnya. Di sebelah sini juga handle-nya dia sudah retract, jadi terlihat lebih rapi. Dan juga di dalam sini dia sudah ada kaca yang menggunakan lampu. Jadi untuk cewek-cewek yang mau ngaca bisa banget di sini. Dia juga di sini udah ada lampu baca dari tengah yang mau dihidupin semua, atau yang sebelah-sebelah seperti ini. Jadi sudah lengkap. Lalu spion tengah dia sudah dynamic view tapi masih manual teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian sisi dashboardnya. Ini apa namanya, di bagian sisinya di tengah ini ada speaker nih. Nah, ada speaker juga di tengah sini. Untuk di bagian sini dia sudah soft touch. Di sini ada jahit-jahitan yang asli, sudah soft touch juga, bahan kulit ya teman-teman, bahan kulit. Untuk kisi-kisi AC tengahnya seperti ini, kita buka. Nah, dia tapi belum soft opening ya, masih standar gitu ya. Di sini udah ada silver satin. Oke, kita coba lihat aja di bagian speedometernya. Nah, ini mesin mobilnya masih hidup karena dia, nah ini baterai sudah penuh teman-teman ya. Jadi mobil ini hidup tapi tidak ada mesin yang berbunyi. Ini di sini ya, kalian bisa lihat di sini nih. Jadi kita bisa kontrol semuanya dari setir sini. Dari setir kita bisa lihat apa yang ada di monitornya itu. Nah, kita kontrol dari setir. Di sini ada bensinnya dia 124 km untuk sisanya. Ini energi flow. Baterainya penuh. Dulu. Baterainya penuh ya teman-teman. Itu ini adalah baterainya. Nah, jadi dia mesinnya mati nih. Sebenarnya mobil ini hidup nih teman. Ini mobil ini hidup tapi dia karena baterainya full, dia istilahnya baterainya sudah bisa menghidupkan AC. Misalnya saya hidupkan AC nih ya, saya hidupkan AC. Nah, ini AC hidup, jadi mobilnya ini mobilnya sebenarnya hidup, ini bisa dibawa jalan. Cuman apa namanya, kerennya itu dia mesinnya mati ya, untuk jadi tidak mencharge baterainya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini AC-nya hidup. Di sini ada apa aja? Di sini ada, kita bisa lihat. Nah, ini ada power dari apa namanya, powernya dari mesin untuk kilometer per liternya. Lalu di sini ada apa nih, radio ya, menyatu di sini. Jadi ini ada average, full economy story. Jadi ada sini ada average kilometer per liternya, di situ ada. Terus ada driving, terus ada apa namanya, nah seperti ini. Ada drive assistant, ada customized display, vehicle setting, maintenance, clock. Banyak sih sebenarnya untuk setting-setting yang ada di dalam display Nissan Kick e-Power ini teman-teman gitu. Nah, untuk di head unitnya, ini head unitnya seperti ini ya. Ini adalah setting kameranya ya, kamera 360 nya. Jadi ini bisa melihat di bagian depan nih teman-teman. Nah, di bagian depan. Terus kalau
di bagian belakangnya seperti ini. Kalau dipencet ke bagian depan juga, nah kita bisa ngelihat tuh, bisa ngelihat ini mundur ya, tuh bisa ngelihat. Nah ini netral lagi. Jadi kalian harus banyak beradaptasi juga ya dengan mobil ini. Di sini nih di bawah sini nih AC-nya juga sudah lengkap ya. Kita lihat untuk settingan AC di sini untuk on off-nya, ini untuk AC-nya menghidupkan dan mematikan dari kompresornya. Ini juga ada untuk auto, dia sudah auto climate tapi belum dual zone teman-teman. Ini untuk defogger depan, ini untuk arah semburan, ini untuk defogger belakang, dan ini untuk air sirkulasinya ya teman-teman. Jadi sudah lengkap juga seperti pada standar mobil biasanya. Dan di sini dia sudah ada power outlet juga pada umumnya, dan mobil ini mempunyai driving mode ya. Dia di sini ada driving mode-nya. Di sini kita lihat tombolnya ada di sini ya, tapi kita melihatnya ada di layar yang ada di sini. Ini D yaitu drive, S drive-nya S ya. Ini mau pakai yang sorry. Nah, ini saya buat gelap dulu ya. Oke. Di sini kalian bisa lihat untuk mode berkendara. Di sini ada Eco ya. Saya pencet lagi. Ini biasa. Ini ada mode Smart. Lalu mode Eco. Nah, ini mode drive standar atau drive comfort ya, yang standar gitu teman-teman. Dan kalau kalian menggunakan mode yang S ya, mode S itu dia bisa membuat mobil ini ketika ngerem itu energi kinetiknya itu disalurkan ke baterai gitu teman-teman. Jadi kalau di jalan tol itu benar-benar sangat ini sekali ya, irit gitu teman-teman. Nah, untuk handle-nya seperti ini. Untuk handle dari, terus dia setelah ada 3 mode itu tadi nih ya, bentar, tadi ada mode 3 mode tadi, yaitu mode sport, mode bukan mode sport, mode smart ya kalau Nissan bilangnya mode smart, terus drive standar, dan mode eco. Di sini dia ada mode EV. Kalau ditekan mode EV, di sini akan muncul tulisan EV biru-biru ya di bawah tadi. Nih, dia akan muncul tulisan EV ya, tuh. Jadi itu adalah fungsi dari full electric. Jadi dia akan full electric menggunakan mesin listriknya gitu. Dia tidak dibantu, jadi walaupun baterainya dia berkurang, dia tidak akan menghidupkan mesin bensinnya gitu teman-teman. Itulah tadi. Ini di head unitnya ada apa aja ya, kita lihat dulu. Di sini ada menunya, ada telepon, ada audio, ada koneksi, info, terus apa lagi nih, ada radio juga, ada audio Bluetooth, ada USB, terus ada jam. Dia sudah lengkap ya untuk audionya juga. Tuh, ada audio Bluetooth, ada aux, ada USB aux, banyak pokoknya ya. Pada standar mobil ini AC-nya juga dingin banget. Terus di sebelah sini ini ada cup holder ya. Terus dia sudah electric parking brake dan juga sudah ada auto hold-nya juga di situ. Ini sangat oke teman-teman. Di sini ada armrest. Oke, itu aja untuk di bagian depan. Oh ya, saya hampir lupa. Nah, ini mesin bensinnya hidup nih. Tapi getarannya juga tidak ini ya, tidak terasa gitu teman-teman. Nah, ini ada cruise control ya teman-teman. Ada cruise control, ada rest buat nambahin untuk mengurangi mau disetting kemana. Lalu ada voice command, ada untuk teleponi. Dia juga sudah ada untuk sensor parkirnya. Nah, mobil ini juga banyak sekali sensor-sensor ya. Dia juga bisa yang namanya untuk kalau kita hampir menabrak begitu, dia akan mengikut ini, dia akan ngerem sendiri gitulah teman-teman. Canggih sebenarnya teman-teman. Yaudah, kita coba masuk aja ke bagian belakangnya ya,
ke bagian belakang. Nih, masuk bagian belakang dari Nissan Kick e-Power ini sangat lega sekali. Kaki saya ini untuk tinggi saya yang 170 cm, di sini masih ada sekitar 7 jari ya. Masih sangat lega dan kaki kita bisa masuk. Jadi bener-bener masih oke ya, sangat enak juga untuk duduk di sini, nyaman gitu teman-teman. Terus di bagian sini ini ada electric mirror juga. Sebelah sini juga sudah soft touch, jadi tidak di downgrade, masih sangat, pokoknya inilah ya, enak, lega gitu ya. Di sebelah sini ada power outlet 2, jadi tinggal colok aja USB-nya kalau mau ngecas. Di sini emang tundelingnya tinggi banget ya, nggak tahu untuk apa ini. Padahal yang ada ini, ada signal potnya, ada, tetap ada, karena dia ada mesin bensinnya. Nah, di sini dia sudah isofix juga, sudah isofix. Headrestnya ada 3 titik, jadi bisa dipakai untuk anak kecil gitu teman-teman ya. Anak kecil, cuman seat beltnya mana nih? Oh, sudah 3 titik juga di sini nih. Seat beltnya sudah 3 titik, jadi sangat oke. Sudah sangat keren sekali. Jadi itu aja teman-teman. Di bagian sini juga ada lampu baca. Oh ya, mobil ini selain ada airbag di bagian depan, di pengemudi dan di bagian penumpang, dia sini juga ada airbag ya. Nah, di bagian pilar B ini ada airbag. Sebelah sini juga ada. Tuh, jadi dia ada 4 airbagnya untuk keselamatan. Jadi cukup oke. Itu aja review singkat saya mengenai mobil Nissan Kick e-Power gitu teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang mau beli Nissan Kick e-Power, sebenarnya jangan takut teman-teman ya, karena mobil ini sebenarnya solusi sekali untuk kalian yang masih takut untuk beli mobil elektrik, full elektrik ya. Yang bingung mau ngecas di mana gitu ya. Mobil ini dia tidak perlu dicas di rumah, tapi dia bawa sendiri gensetnya kemana-mana gitu ya. Nah, diklaim juga bagi Nissan, dari mesin bensinnya ini, dia kan pakai mesin 1200 cc, itu bisa berjalan di kisaran angka 20-30 km per liter gitu. Jadi sangat irit, karena memang mesin bensinnya ini tidak digunakan untuk menghidupkan, untuk memutar roda ya. Jadi tidak dipergunakan untuk tenaga dari mobil ini gitu. Jadi mobil ini murni menggunakan penggerak elektrik. Mesin bensinnya hanya membantu pengisian dari baterai itu sendiri itu teman-teman ya. Mungkin yang jadi permasalahan di sini adalah PKB dari mobil ini sendiri memang masih lebih tinggi dibandingkan mobil elektrik yang tidak membawa mesin gitu ya, full elektrik yang tanpa membawa mesin. Jadi itulah yang mungkin masih diperhitungkan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang mau beli mobil Nissan Kick e-Power terutama di daerah Lampung, langsung datang aja ke dealer Nissan Labuan Ratu teman-teman ya. Nanti di situ kalian bisa langsung aja pesen, datang dan lihat test drive mobilnya gitu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.